Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nur Fitri dari kelas MBS 2A dengan NIM 215211001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis. Baik, yang pertama yaitu dari segi penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur, dengan melalui banyak proses. Penurunan Al-Quran sendiri dikenal dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul sendiri secara etimologi yaitu asbab, yang berarti sebab-sebab atau alasan, dan nuzul yaitu penurunan Al-Quran dari Allah untuk Nabi Muhammad kepada umat manusia melalui perantara malaikat Jibril. Untuk penurunan Al-Quran sendiri yaitu melalui sekali banyak proses, dan dari sini banyak sekali perkembangan yang terjadi. Perkembangannya ini terjadi melalui 3 periode, yaitu periode pertama terjadi pada abad pertama hingga pertengahan abad kedua, lalu periode kedua yaitu paruh terakhir abad kedua hingga abad keempat, lalu periode ketiga yaitu terjadi pada abad kelima. Al-Quran ini memiliki penurunan secara tertib, yaitu ada tahapan-tahapan dalam melaluinya, yaitu yang pertama tahapan pertamanya itu Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz, yang mana diturunkannya ini secara sekaligus. Lalu tahapan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz lalu dibawa ke Baitul Izzah di langit dunia. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketiga, yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah lalu langsung dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Untuk materi selanjutnya yaitu pengumpulan, penulisan, dan pembacaan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini pertama kali dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau melakukan modifikasi ulang terhadap mushaf Al-Quran, baik dalam pengumpulannya dan juga penulisannya. Utsman bin Affan juga membuat tim dalam melakukan penulisan mushaf. Beliau juga memandunya secara terus-menerus. Tujuan Utsman bin Affan dalam memodifikasi penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran yaitu agar umat muslim dalam membaca Al-Quran menjadi mengerti dan paham dalam membacanya. Dan untuk pembacaan Al-Quran sendiri ini pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Gua Hira dengan malaikat Jibril, yang mana beliau membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya yaitu materi penafsiran. Penafsiran di dalam Al-Quran ini sangat dianjurkan karena kita sebagai umat muslim tentu agar bisa memahaminya secara jelas, terang, dan juga dapat memberi kandungan di dalamnya. Di dalam Al-Quran sendiri memiliki 2 bentuk tafsir, yaitu tafsir Al-Matsuri dan tafsir Basyari. Pada tafsir
Bil al-Matsuri ini menggunakan atau merujuk kepada periwayatan Al-Quran dan juga perkataan sahabat. Maka dalam tafsir ini sangat dianjurkan sekali. Lalu pada tafsir Al-Birayi, dari kedua tafsir tersebut yaitu memiliki 4 metode pembelajarannya, yaitu pertama ijmali, kedua tahli, lalu yang ketiga maukumi, dan yang terakhir yaitu mandu'i. Lalu macam-macam kaidah tafsir, yang pertama yaitu kaidah Qur'aniyah, kedua kaidah sunnah, yang ketiga kaidah perkataan para sahabat, yang keempat kaidah bahasa, dan yang kelima kaidah usul fikih. Al-Quran juga memiliki dua tahapan dalam penurunannya, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah. Untuk kota Mekah sendiri dikenal dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini diturunkan pada tahun 610 sampai dengan 622 Masehi. Untuk ayat-ayatnya terdiri dari 4.726 dan suratnya terdiri dari 89 surat. Lalu untuk di kota Madinah dikenal dengan surat Madaniyah, diturunkan pada tahun 622 sampai dengan 632 Masehi, yang terdiri dari 1510 ayat dan 25 surat. Selanjutnya yaitu nasak dan mansuk. Nasak sendiri secara etimologi yaitu penghilang, pengubah, pemindah, atau juga penghapus. Jadi secara terminologi nasak yaitu pengangkat atau penghapus syarah dalam redaksi dengan kitab syarah. Untuk masuk sendiri secara etimologi yaitu, lalu ada pendapat ulama tentang nasyak wa al-mansuk. Yang pertama, jumhur ulama membenarkan adanya nasik dan mansuk dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat bahwa nasak adalah suatu hal yang dapat diterima dengan akal yang terjadi dalam hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil. Lalu yang kedua yaitu oleh Abu Muslim Al-Ashfihani menolak pendapat jumhur ulama. Menurutnya secara logika nasak dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syarah. Oleh itu, beliau menolak sepenuhnya terjadi nasak dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, menurut orang Yahudi, nasyak diakui tidak ada, karena menurut mereka nasyak mengandung konsep al-badah, yakni muncul setelah bersembunyi. Selanjutnya yaitu pedoman nasak wal al-mansyuk. Di dalam kitab Mahabits fi Ulumul Quran memberikan beberapa kriteria yang dapat membantu kita dalam mengetahui. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi Muhammad atau sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat bahwa yang ayat tersebut nasak atau sebaliknya masuk. Lalu yang ketiga, mengetahui ayat mana yang lebih dahulu temurun dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah.
Lalu bentuk-bentuk nasak dilihat dari segi otoritasnya ada 4. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, sunnah dengan sunnah. Namun, Al-Quran dengan sunnah dan nasak sunnah dengan Al-Quran merupakan hal yang tidak mungkin, mengingat hadis adalah penjelas Al-Quran, maka tidak mungkin ada pertentangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.